Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jemaah Musalla Ziyadatul Iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib kita membuka ta'alim, dan malam yang berbahagia ini insyaallah kita meneruskan kajian tasawuf kita, yaitu kitab Syifa'us Sa'il wa Tahdhibul Masail karya daripada Ibnu Khaldun. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah وعلى أزواجه وآله وأهل بيته أجمعين والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب المؤلف كتاب شفاء السائل وتهذيب المسائل لابن خلدون للإمام العلامة الفقيه المؤرخ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، والفضيلة شيخ محمد زكي إبراهيم العشيرة محمدية السازلية، ولشيخ الإمام Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, wali Syekh Al-Imam As-Sazili Abu Hasan As-Sazili rahimahullah, wal Imam Muhammad Al-Imam Al-Ghazali, wa nafa'na bihim wal muslimina bi ulumihim wa bi ulumi jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karunialah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak lupa pula ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang ikhlas berjihad membantu perjuangan dakwah kami ini ya Tuhan. Tinggikan derajat mereka dunia maupun akhirat bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Alhamdulillah. Insyaallah kita sudah sampai halaman 47. Masih berbicara tentang al-kalamu fi tahqiqin tariqas sufiyah, yaitu berbicara tentang hakikat tariqah tasawuf wa tamyizihi dan keutamaannya, kelebihannya. Tak bosan-bosan kita selalu mengingatkan tasawuf adalah islahul qulub. Pondasi dasar daripada tasawuf adalah memperbaiki hati kita. Memperbaiki hati kita. Jadi bagaimana selalu kita terus punya niat untuk berjihad terus, islahul qulub. Itu yang pondasi dasarnya. Kemudian apa? Istiqamah, jihad, amal saleh. Kemudian tazkiyatun nafs, jihad kita terhadap tazkiyatun nafs, membersihkan roh, jiwa. Kemudian apa? Tasfiyah, atau bisa juga tazkiyah, tasfiyatul qalbi, membersihkan hati. Maka itulah kata Imam Junaid yang tak pernah kita bosan, karena memang tasawuf ini selalu itu yang akan kita angkat.
bersihnya tauhid dan bersihnya ma'rifat, itu tadi yang kita sebutkan. Baru nanti makom kita akan kita dapatkan. Sejauh mana makom kita? Karena berapa banyak kita bertahun-tahun mengaji, makom kita sama saja dengan yang 10 tahun yang lalu. Hati-hati itu. Nauzubillah. Ada bahkan dia 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun dia ta'lim, makomnya seperti 20 tahun yang lalu. Ada lagi yang dia mengaji formal 12 tahun jadi preman. Wah, itu makomnya bukan lagi ini, bukan lagi nol itu. Minus nol itu. Ada enggak? Ada, Pak. Mengaji agama 12 tahun dengan ulama-ulama besar. Ini pengalaman teman-teman saya dulu. Jadi preman kelas kakap. Jadi preman kelas kakap, bandar narkoba di Malaysia lagi. Inilah dia makom kita. Jangan sampai kita terkenal keliling majelis ilmu, makom kita tidak ada, makom sabarnya tidak ada, makom adab tidak ada, makom kita menghormati guru tidak ada, makom kita menghormati majelis ilmu tidak ada, makom kita cinta ilmu tidak ada. Belum lagi makom sabarnya terhadap syariat, terhadap agamanya, belum lagi sabar terhadap kehidupannya. Bagaimana makomnya terhadap warak, terhadap zuhud. Level itu yang harus kita cari. Semakin lama harus semakin kelihatan. Kalau nggak kelihatan, wujuduhu ka'adami, keberadaannya sama saja seperti dia tidak ada. Jangan sampai. Makanya keberkahan itu lebih tinggi daripada usaha kita. Kenapa setiap habis sholat kita selalu baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu ilahana. Subhanallah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha terpuji. Apa yang kita baca tadi itu? Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi kalau Kau telah berikan nikmat kepada kami. Allahumma la mani'a lima a'taita. Kalau telah Kau berikan nikmat kepada kami jadi orang yang baik, meskipun orang lain mencaci, mencerca saya, kami, tak ada yang bisa. Allahumma, tak ada yang bisa menghalanginya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Kalau sudah Allah memberikan rezeki sama kita, mau orang seluruh dunia menghalangi kita supaya nggak dapat rezeki, tak bisa. Sebaliknya, mau kita bayar orang lain supaya memuji kita, mau kita kompak, mau kita apa kalau bahasa Medan kompakin, apa namanya, kita hasut orang lain supaya kita menjadi orang yang mulia, kita menghinakan orang lain. Kalau kata Allah tidak. Allahumma la mani'a lima a'ti wa la mu'tiya lima mana'ta. Tak ada yang mampu kita berikan. Apapun yang kita beri, kalau sudah diberikan Allah seperti itu, mau kita halangi tidak bisa. Allahumma la mani'a lima a'ti wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Dan tak ada yang bisa menolak kalau sudah Allah menetapkan qadanya, ketentuannya yang pasti, yang tak bisa berubah itu qada. Beda dengan takdir. Kalau kata Allah mati kita besok, tak ada yang bisa menghalanginya, tak ada yang bisa menolaknya. Kalau sudah Allah tetapkan qadanya terhadap diri kita, mau seluruh dunia ini membela kita nggak bisa. Sebaliknya,
Kalau sudah Allah tetapkan qadanya untuk kita, mau seluruh dunia ini menolaknya, nggak bisa. Wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Sehebat apapun kita berusaha, setiap hari kita berusaha cari rezeki, setiap hari kita untuk memamerkan diri kita supaya dianggap orang baik, setiap hari kita ingin ini, itu, ingin apa saja. Wala yanfa'u dal jaddi. Usaha kita tadi itu kalau bukan karena redha Allah tak bisa, percuma. Ya. Makanya kita kembalikan semuanya itu ilahana. Tapi kalau pakai ilahi baru anta maulana. Tapi kalau udah kita sebut ilahana, jangan lagi anta maulana. Ya. Ini kan ada imam sudah pakai ilahana anta maulana, jangan pakai anta maulana lagi. Ilahana subhanallah, maha suci engkau ya Tuhan. Jadi kalau mau pakai anta maulana, ilahi ya Tuhanku, anta maulana. Ya, jangan lagi ilahana anta. Subhanallah, maha suci engkau ya Tuhan. Alhamdulillah, hanya engkau lah maha terpuji ya Allah. Allahu Akbar, hanya engkau lah yang maha besar ya Tuhan. Nah, itulah zikir yang disunahkan, sunnah muakkad. Jadi tasawuf itu dia. Bagaimana kita untuk bisa bertawakal kepada Allah dan dengan dasar membersihkan hati. Kita teruskan. Kita kemarin sudah sampai hadis kata Rasulullah, la yakunu rajulu minal muttaqin. Seseorang itu belum dikatakan dia itu orang yang bertakwa. Hatta yad'a ma la ba'sa bihi makhafatan mimma bihi ba's. Jadi orang itu belum sampai dia itu dikatakan bertakwa sebelum dia meninggalkan yang buruk, yang tinggal sama dia hanya yang baik. Yang baik saja yang dia pikirkan. Kalau dia jatuh ke lembah yang jahat, dia istighfar, ya Allah, astagfirullah. Kalau dia jatuh dalam lembah hasad, dengki, astagfirullahaladzim. Kalau dia jatuh dalam lembah iri, astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Jadi makanya memang inilah yang paling berat itu. Ahwal ini paling berat. Dan makom itu level itu tidak bisa dicapai kalau ahwal kita belum baik. Dan kita terus sampai kita mati. Kadang-kadang sekarang kita bisa sabar, besok belum tentu. Menit ini kita sabar, 1 jam lagi belum tentu ya. Kadang-kadang kita bisa sabar untuk diri kita, tapi belum tentu sabar untuk orang lain. Kita bisa sabar dengan orang lain, tapi kita belum tentu sabar dengan istri kita. Belum tentu kita sabar dengan anak kita. Sebaliknya, kita sabar dengan istri kita, tapi kita nggak sabar dengan orang lain. Berapa banyak orang yang sabar terhadap dirinya, tapi orang lain nggak bisa sabar nengok dirinya. Itu nggak apa-apa. Iya. Gak apa-apa itu ya. Dia sabar nengok dirinya, tapi orang lain gak sabar. Paham maksudnya? Dia sabar dia miskin, orang lain benci kali nengok dia miskin. Sabar dia miskin, tapi orang lain gak sabar nengok dia miskin. Ya banyak lah itu kan, kayak mertua sama menantunya. Ini menantu aku nih miskin mulu katanya. Lama kali kayaknya katanya. Jadi dia sabar, tapi mertuanya tak sabar nengok dirinya. Berapa banyak dirinya sabar, tapi orang tuanya nggak sabar dengan dirinya. Nah, itu cobaan kita. Mampu nggak kita menghadapinya? Kita sabar terhadap diri kita, tapi orang tua kita belum tentu sabar nengok diri kita. Sebaliknya gitu juga. Orang tua kita sabar terhadap dirinya, kita nggak sabar dengan dia. Jadi makom sabar itu banyak. Kalau dengan istrinya patuhnya bukan main, dari A sampai Z tunduk dia. Tapi kalau dengan yang lain, wah jangan coba-coba. Kalau dengan orang lain jangan coba-coba. 1 senti saja kalau ngamuk nih. Iya kan? Hati-hati itu. Jadi
Kadang-kadang kita bisa masuk neraka itu bukan sebab orang lain, tapi sebab keluarga. Sebaliknya kita masuk neraka bukan karena keluarga, tapi karena orang lain. Jadi harus hati-hati itu. Makanya di sinilah kita harus tahu kenapa Rasulullah suka kepada orang Muslim yang kuat. Yang kuat itu bukan berarti mesti binaraga, bukan berarti mesti kebal. Berapa banyak orang yang kebal, tapi takut sama istrinya, ya kan? Binaraga dia, Pak, tapi dijewer istri jerit-jerit dia. Iya kan, takut dia. Nah, itu dia. Qala, kata Ibnu Khaldun, kata ulama, wal faqih la yatakallam fi hasasat al-qulub wa kaifiyatul istinabuha. Jadi perbedaan tasawuf itu apa? Dengan faqih, orang yang ahli fikih. Kalau fikih itu tidak berkata tidak berbicara tentang hazazat. Bagaimana sesuatu itu kecintaan kita terhadap apa namanya? Menjadi mendarah daging. Bagaimana bisa lengket terhadap hati kita? Lengket terhadap hati kita yang kita lakukan itu. Karena memang syariah itu, agak fikih itu berbicara ahkamuz zahir, la tata'alluq. Jadi al-syariah itu tata'alluq bi ahkamiz zahir. Dia itu hanya berkaitan tentang hukum yang zahir, yang nampak. La tata'alluq bi ahkamil batin. Tidak ada berhubungan dengan hukum yang batin, yang tersirat. Jadi kalau kita bicara fikih, kita tidak pernah menilai kamu ngambil wudu udah sah, udah, tapi hati kamu gimana? Itu nggak pernah itu. Kamu sedekah, iya, ya udah, sedekah sah, yang penting uangnya halal. Nggak pernah dalam fikih itu ditanya hatimu bagaimana. Itu enggak. Begitu juga sholat, yang penting sesuai dengan syarat rukunnya. Syarat rukunnya. Kamu tadi sholat niat, ya niat. Sholat apa? Sholat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Bagaimana doanya? Begini. Bagaimana zikirnya? Begini. Bagaimana rukun qaulinya? Begini. Betul semua. Tapi dia dari takbir sampai innaka hamidum majid, hatinya tak kemana-mana. Menghayal bisnis lah, menghayal stres lah, menghayal perkara dunia. Apa-apa dihayalinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholatnya aku tadi ya, baru sadar dia sholat. Karena hati mana-mana keliling kan. Itu dia. Jadi wal faqihu la yatakallamu fi hazazatil qulub. Jadi kalau fikih itu dia tidak berbicara tentang bagaimana supaya sesuatu itu lengket mendarah daging di hatinya. Wa kaifiyatul istina. Bagaimana kaifiat, keutamaan untuk menjauhinya. Contoh umpamanya begini, apa hukumnya berzina? Haram. Fikih nggak berbicara tentang kaifiatnya. Jadi kalau fikih berbicara orang berzina hukumnya pidana. Menurut syariat bagaimana? Kalau dia muhsan, maka dia dihukum mati, dirojam sampai mati. Kalau ghairul muhsan, kalau yang sudah kawin berzina, hukumannya sampai mati, pidananya. Tapi kalau dia masih bujang berzina, 100 kali rajam. Dia nggak bicara tentang kaifiat. Kaifiat itu apa? Keutamaan, kelebihan. Apa hikmah? Kenapa Allah larang kita berzina? Itu banyak sekali membuat ketenangan hati, ketenangan jiwa. Karena memang di dalam ilmu psikologi, orang yang tidak bisa mengontrol syahwatnya itu pengaruh ke jiwa. Makanya kenapa anak-anak yang belum baligh tidak boleh nengok film porno, tidak boleh dia sering-sering nengok-nengok perkara seks. Itu Pak, setelah diteliti, yang neliti ini bukan orang Islam Pak, orang Eropa, bahkan ilmu nafsu, psikologi dari Amerika. Bapak tahu seorang anak yang sudah kecanduan seks, seandainya mobil Pak, mobil itu berjalan 100 km per jam, 100 km per jam speednya,
nabrak mobil yang sama kencangnya 100 speednya. Kayak mana itu Bapak bisa bayangkan? Tabrakan. Udah. Seorang anak yang kecanduan seks lebih berbahaya dari itu. Makanya ngeri kan. Makanya kalau nggak hati-hati orang tua sekarang jangan sembarangan ngasih handphone kepada anak. Yang penting anak senang. Kadang-kadang kan ada yang PTT, pantang tak top, ya kan orang tuanya. Oh, anak saya masih kecil saya kasih HP nih katanya, ya kan. HP 12 juta. Dia merasa bangga, kita nengoknya ya Tuhan. Dia bangga nih ngasih anaknya HP. Oh, gua kaya nih. Tapi nggak peduli anaknya, maaf ya. Ini murid kita sendiri ini, murid kita madrasah di Losakoso. Baru berapa hari yang lalu. Gara-gara main HP, Pak, kecanduan itu sambil tidur. Ini urat saraf matanya, Pak, nggak bisa terbuka, Pak. Dibuka sakit. Pergi ke rumah sakit diperiksa. Gara-gara HP. Lengket, Pak, mata ini. Kelopak mata. Ini murid kita sendiri nih, di Losakoso. Baru berapa hari yang lalu. Jadi nanti kalau bisa gurunya tolong dinasihatin anak-anaknya. Kata dokternya, ini kalau kamu terus seperti ini, urat sarafnya akan lebih berbahaya lagi. Udah, itu baru pengaruh radiasinya. Bagaimana kalau pengaruh yang dilihatnya? Itu tadi penelitian ilmu psikologi. Seorang anak yang sudah kecanduan seks lebih berbahaya daripada mobil yang saling bertabrakan yang speednya 100 km per jam. Bayangkan, lebih berbahaya dari itu. Tapi kita nggak peduli. Itu ya. Itu kaifiat. Jadi antara kaifiat, kalau fikih tidak berbicara tentang kaifiat, pidananya. Nah, itu dia. Fajaimun nazul faqih murtabitu bid dunya. Jadi seluruhan pandangan fikih itu berkaitan dengan perkara dunia. Allati biha salahu tariqul akhirah. Tapi tujuannya apa? Untuk kemaslahatan akhiratnya. Iya. Jadi bukan berarti fikih itu seolah-olah memisahkan tentang akhirat. Tidak. Tapi tetap dia efeknya membangun hati kita juga. Efeknya itu pasti dia contoh. Kalau tasawuf, kita nggak bisa meraba bagaimana manusia sesungguhnya, tergantung diri kita. Kita nggak ngerti. Jadi perkara ikhlas, perkara orang lain berbuat baik, perkara siapa saja itu terserah dia. Kita kan nggak bisa mengontrol hati orang. Udah, tasawuf itu nggak akan mau dia berbicara tentang pidana. Kamu begini. Tapi kalau fikih, silahkan engkau merasa baik, silahkan engkau berpenampilan baik, silahkan. Tapi jika engkau membuat kriminal, ini pidananya. Iya, itu artinya selamat dunia kita. Kalau nggak ada fikih, nggak selamat dunia kita. Makanya mufti itu adalah mereka-mereka yang ahli di dalam ilmu fikih, hukum dunia dan hukum akhirat, terutama hukum akhirat. Jadi kalau sudah berkaitan dengan pidana, kita nggak bisa pakai teori tasawuf. Dia baru mencuri, sabarlah, nggak apa-apa. Iya, jadi teori tasawuf ini di mana letaknya kalau kita melihat orang pencuri? Fikih yang berlaku, pidana dia. Baru tasawufnya di mana? Jangan kita hinakan dia. Ini kan enggak, ada orang mencuri, kita katakanlah mencuri uang musola. Mencuri uang musola dia. Ketangkap. Dipukuli bapak belur, dibakar mati. Nah, ini berarti nol tasawufnya. Tak boleh. Serahkan ke pihak berwajib. Baru di situ peran fikih kita. Meskipun dia mencuri, jangan sampai kita pukul dia seperti binatang. Ini enggak. Maaf Pak, saya dulu pernah tahun berapa? 2007 kalau nggak silap, di Riau. Saya musyawarah gitu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Oh, ini baru sholat nih semua, baru sholat nih.
baru sholat pakai baju-baju gini cantik, baju terus belanga lah. Lah cerita lah mereka tadi pagi katanya kita baru nangkap orang maling ayam, selama ini nggak kedapat, tadi pagi dapat katanya, kita pukuli mati gitu. Senang pula dia, senang dia cerita juga. Saya dengarin aja lah, dan saya nampak memang, saya saya kan pendatang, diundang gitu kan, saya pas keluar mau pergi ke kota, saya lihat dari jauh ada kerumunan. Cuman saya nampak memang orang itu sudah tidak berdaya, dicampur orang tuh di mobil, udah selesai apanya. Saya nggak tahu peristiwanya. Memang residivis, tapi residivisnya nggak berat, masuk penjara keluar penjara gitu. Itu yang kita sayangkan. Jangan sampai kita pakai topi kayak gini, Pak. Hati kita Pak, kayak PKI, hati-hati itu. Jangan sampai kita pakai teluk belanga seperti ini, hati kita kayak PKI. Nauzubillah. Saya sangat keras saya perkara kayak gini. Maaf, seandainya saudara saya sendiri melakukan gitu, saya masuk penjara. Saya nggak ada toleransi saya. Kalau sudah perkara masalah pidana dianggap enteng. Maaf, saya paling nggak suka saya kayak gitu, seperti main hukum rimba gitu. Masa mencuri ayam sampai mati disiksa. Silahkan dia mau kayak mana. Kita hati-hati itu. Kita boleh marah, tapi harus gunakan akal yang sehat. Itu pentingnya tasawuf ini, supaya hati kita itu jangan kayak binatang. Kita boleh marahin orang yang mencuri, tapi sesuai dengan batasan-batasan tertentu. Kita masukkan dia ke polisi dan sebagainya. Jangan kita main hakim sendiri. Nah itu sama kayak demo-demo ini, boleh demo silahkan, demokrasi, tapi jangan main bakar-bakar, jangan main lempar-lempar, jangan merusak-rusak. Itu ya. Sama kayak tawuran. Jangan tawuran-tawuran. Ini Jakarta memang budaya tawuran. Saya dibisikin, Pak, mantan brigjen waktu saya ngisi khutbah di Ceneri. Kebetulan itu pejabat semua rata-rata ya. Rata-rata mantan kepala kepolisian di situ. Oh maaf, bukan brigjen, letjen, Pak. Dia pernah dari Kopolda berapa provinsi, udah pensiun. Dia datangi sama saya. Dia bisik, "Saya Ustadz, dulu," katanya, "saya suka tawuran," katanya. Waktu sekolah saya suka tawuran katanya. Tapi saya sekarang nengok orang tawuran itu, waduh, mengerikan katanya. Makanya harus tegas kita katanya. Jadi inilah jadi artinya budaya-budaya kita itu kalau nggak kita basmi habis, itu akan melahirkan kepada anak didik kita, generasi kita tak baik. Contoh sekolah-sekolah pemerintahan dalam negeri, apa saja, mau IPDN, pemerintahan dalam negeri, mau sekolah pelayar, apa saja, itu Pak, cara-caranya mesti pakai hukum rimba. Senior-seniornya itu masih suka pakai hukum rimba. Jadi kalau sudah nenek moyang kita dulu tidak mau merubah karakter watak seperti itu, ini berbahaya. Dulu kalau di kampus-kampus itu setiap masuk kuliah ada istilah ospek. Itu kan gitu juga. Kakaan kelasnya menyiksa adik kelasnya. Saya sudah lama protes itu bertahun-tahun. Sudah banyak kejadian barulah. Udah. Tapi yang disayangkan tokoh anggota DPR, tokoh berani membela jangan dihapuskan itu. Kenapa? Karena dia dulu mentalnya seperti itu kan ya. Tapi alhamdulillah sekarang itu sudah dihapuskan ya. Sama kayak resimen. Saya itu dari zaman Soeharto paling benci saya resimen itu. Dulu setiap kampus kan ada resimen kan. Mahasiswa yang dibikin kayak gaya setengah militer. Bayangkan, belum militer aja udah kayak militer dia. Tapi alhamdulillah saya belum pernah saya kuliah di Indonesia. Tapi saya memantau dari luar aja. Saya belum pernah kuliah di Indonesia. Tapi saya dulu sebelum berangkat ke Mesir itu saya dari kecil udah suka baca politik. Jadi tahu. Saya masih belum balik udah cinta politik saya. Saya masih SD itu koran tuh hampir setiap hari saya baca.
Kalau teman-teman tuh baca koran tapi bola, nengok bola. Kalau saya enggak, politik. Jadi dari SD itu udah gila politik. Jadi bagi saya siasah politik itu Pak ibarat daging, ibarat darah. Jadi kalau saya tidak ngerti politik, kalau saya tidak membaca politik, ibarat jasad saya nggak ada darahnya, begitulah. Makanya penting politik ini, tujuannya apa? Biar kita mengerti bagaimana hukum fikih, bagaimana strategi, bagaimana mengembangkan ilmu syariat ini bisa lebih luas. Karena kalau fikih ini tanpa politik, impoten. Orang yang mengajarkan fikih, kalau dia lemah politiknya, impoten. Teori-teori usul fikih itu akan impoten, akan lemah, tidak bisa berfungsi, tidak bisa bermanfaat untuk dalam tatanan sosial, budaya dan sebagainya. Itu dia ya. Sekali lagi, wa naqul hadal fa in takallama fil ismi wa sifatul qalbi wa ahkamul akhirah falaysa min fanni. Maka jika berbicara tentang masalah dosa dan sifat-sifat hati, tentang hukum-hukum akhirat, falaysa min fannihi, maka memang fikih bukan seninya. Jadi seni fikih itu tidak ke sana dia. Nah, tidak ke sana dia. Wa ana aqul, dan saya mengatakan kata Ibnu Qayyim hadzal kalam laisa ala itlaq. Namun ini tidak mutlak, bukan berarti fikih itu seolah-olah memisahkan 100% hati, tidak ada, enggak. Tetap berkaitan, tapi tidak 100% mutlak perkara hati itu ya. Wa nadhul faqih lam yartab bidunya mujarradan. Jadi pandangan fikih itu tidak berkaitan dengan perkara dunia secara apa namanya begitu saja. Artinya bukan berarti dia bicara dunia secara mentah tulen, secara bukan berarti tidak berbicara tentang akhirat. Tapi dia tetap berbicara tentang akhirat juga. Di annahu dunyawi. Jadi mujarradan di annahu dunyawi. Jadi bukan berarti fikih itu dia apa namanya meninggalkan akhiratnya. Bal huna amrun akhar wa huwa alaikum bimunasibihim. Tetapi di sini adalah perkara-perkara yang lain, yaitu yang berkaitan tentang bagaimana fungsi-fungsi yang didudukin oleh orang-orang ahli fikih itu. Tujuannya ke sana dia ya, perkara dunia. Tapi bukan berarti fikih itu meninggalkan akhirat, tidak, salah. Wadzalika dan demikian itu anna syari'ata, bahwasanya syariat itu liman qasama hamiluha kama qaddamnahu, sebagaimana yang telah dibagi ya, telah dipecah bagaimana hukum syariat yang telah kita pelajari terdahulu. Ila ahli al-fataya wa syura yasta'inu bihim as-sultan wal kafa ala ibda'i ahkamillah az-zahira fi khalqih. Jadi tujuan fikih itu adalah bagaimana melahirkan orang-orang yang ahli fatwa, orang-orang yang ahli syura. Apa ahli syura? Yang mereka ahli bermusyawarah, debat. Kan ada orang stres kalau debat, Pak. Ada nggak? Banyak. Titelnya engineering, IQ-nya Pak, bisa dikatakan di atas rata-rata. Tapi kalau diajak debat keilmuan, stres. Malas saya kata. Nggak usah ngurusin orang lah kata. Kita ngurusin proyek aja, itu dia. Jadi itu adilnya Allah. Ada orang yang dia IQ-nya tinggi, tapi kalau perkara yang lain dia lemah. Nah itu ya. Jadi makanya disitulah pentingnya kita menuntut ilmu. Jadi ilmu yang mencerdaskan kita. Makanya kalau orang-orang yang IQ tinggi itu Pak, taklim ini Pak bosan dia. Nggak suka, kurang suka. Dia suka yang pasti-pasti saja. Ini gimana nih? Apa ini tengoknya sesuai dengan apa dia lah. Kalau dia bisnis umpamanya, semuanya diuangkan. Nengok jam pun kalau bisa diuangkan sama dia. Nengok apa saja, nengok kepala kita pun bisa diuang. Itu kalau orang bisnis. Jadi sama orang curiga saja. Siapa saya cakap sama dia? Ini apa maunya? Ini kayaknya duit ini. Pas ujung. Jadi kalau otaknya bisnis, kalau sudah nggak ada ilmu agamanya, kita itu Pak dari ujung kaki sampai ujung rambut dipikirnya mencerita duit aja itu. Makanya hati-hati. Penting kita belajar psikologi itu ya. Jadi kalau ada orang yang sudah otaknya duit saja, nggak ada cinta ilmu, nggak ada hormat kepada ulama, nggak ada hormat kepada agama, udah jangan gaulin dia. Jangan jadikan teman. Percayalah,
hancur kita bikin. Itu pertama. Yang kedua, kita akan serendah-rendahnya di mata dia. Dia akan muliakan kita kalau dia untung dari kita. Kalau dia nggak beruntung dari kita, maaf, sampai mati dia nggak akan mau sama kita dekat. Jadi hati-hati bergaul sama orang yang sudah otaknya bisnis, yang sama sekali jauh dari agama. Kadang-kadang meskipun sholat dia, meskipun orang yang sholat, rajin sholat dia, tapi otaknya bisnis saja. Nggak pernah ikut taklim, nggak pernah hormat kepada ulama. Ini Pak, ngeri ini. Ini lebih berbahaya ini. Malah nanti sholatnya itu menjadi hukum untuk dirinya, menghukumi orang yang lebih alim dari dia. Hati-hati. Makanya orang kayak gini cukup disenyumin saja, nggak usah dikawan. Berbahaya. Tapi kalau orang yang, makanya beda orang organisasi. Kalau orang organisasi itu kan luas cara berpikirnya. Orang-orang yang berpikir sosial, berpikir budaya, berpikir seni, dia tidak satu jendela melihat orang. Begitu juga melihat kejahatan orang, tidak monoton. Apalagi kalau dia punya ilmu tasawuf, akan lebih luas lagi, akan lebih luas lagi hatinya, akalnya akan lebih luas lagi. Itu dia ya. Jadi gunanya apa? Wasyura yasta'inu bima sultan. Jadi gunanya orang ahli fikih itu pertama digunakan ilmunya untuk memutuskan hukum. Yang kedua bisa untuk diajak dialog bermusyawarah yang baik dan dimanfaatkan oleh negara, sultan, seorang raja, pemerintahan. Wal kafah al imdha'ah kamillah. Dan dia sebagai benteng, sebagai stempel tentang hukum-hukum Allah. Jadi martabat paling tinggi di dunia ini itu orang yang faqih. Tapi sekali lagi, orang yang faqih kalau dia jauh daripada tasawuf, ini bisa fasik, bisa hubud dunia, bisa gila dunia. Ada gitu kan? Sekolah agama, seumur hidupnya nggak pernah sekolah umum, tapi mengerikan bakhil. Subhanallah. Segala sesuatu dihitung dengan uang. Dia tidak akan mau melakukan sesuatu kalau nggak ada untungnya. Itu ada. Itulah pentingnya tasawuf ini untuk mengikis itu. Bagaimana penyakit budaya, penyakit diri kita yang dari kecil sudah bertahun-tahun itu tidak akan bisa hilang kalau kita tidak mengkaji tasawuf. Percayalah. Itu ada Pak, penyakit bakhil, kedekut itu Pak. Itu sebab penyakit budaya itu ada. Budaya keluarganya mungkin dari kecil tertanam. Nak, kita miskin kali seumur hidup nih nak. Jadi kau pandai-pandai lah kau megang uang ya. Itu ada itu Pak. Sakit Pak, mengeluarkan duitnya katanya. Terakhir apa? Anak itu didoktrin begitu terus. Terakhir anaknya bergaul begitu juga. Paling kedekut, bakhil kali mengeluarkan uang. Itu hati-hati itu. Walaupun dia sekolah agama. Ini pentingnya kita belajar tasawuf ini. Tasawuf ini kita elastis, bisa memahami orang. Sekarang kita keras, besok kita lembut. Kita bisa memaafkan orang. Kita bisa juga tegas dengan orang. Jadi tidak cepat menghukumin orang. Kita kan enggak, kadang-kadang coba lihat. Kita kalau udah dendam Pak, oh itu si Fulan itu pernah buat salah sama saya, sampai mati 7 keturunan saya nggak mau nengok dia. Hati-hati itu. Ada nggak gitu? Saya pernah dijumpai di sini Pak, orang NTB. Orang tuanya dulu menyumpah anaknya tidak akan mau mengizinkan kawin sama keturunan yang disumpahnya. Keluarganya juga, keluarga jauh tapi tetangga. Rupanya Allah takdirkan bercinta anaknya sama orang yang disumpahnya tadi itu. Nggak setuju orang tuanya. Hati-hati itu ya. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita punya penyakit seperti itu. Inilah pentingnya tasawuf ini. Supaya hati kita jangan sampai seperti binatang, supaya hati kita jangan seperti pendendam. Ya, itu dia. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Fadhal, silakan. Orang itu tidak melakukan perbuatan yang tidak baik itu
tapi orang itu difitnahnya itu ngomongnya di belakang gimana Ustaz? Itu aja. Oke, ada yang lain? Oke, silakan. Untuk masalah tasawuf yang tadi Ustaz sebutnya, ada yang melakukan hal dulu pada dia itu istilahnya sudah belajar tentang agama. Apakah itu bisa nggak itu terpengaruhnya hati bisa keluar dari jalur seperti yang lain itu karena yang dikonsumsi atau yang dimakan itu pangan? Itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan pertama, bagaimana kita tidak melakukan perbuatan buruk tapi kita difitnah dan disebarkan fitnah itu di belakang. Tasawuf inilah obatnya. Jadi kita harus sabar. Disitulah kita harus bisa sabar. Alladzina ja'u bil ifki usbatum minkum wa tahsabuna syarrun lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its walladzi tawalla kibrahu lahu adzabun azim. Itu Allah yang cakap dalam Quran. Allah akan timpakan azab yang paling berat kepada siapa orang yang pertama yang menyebarkan fitnah. Setelah itu baru orang yang mengikutinya. Jangan kau sangka kau difitnah orang, hoax. Hadis ifki. Alladzina ja'u bil ifki. Ifki itu hoax. Ini ayat ini dulu asbabun nuzulnya adalah Sayyidatu Aisyah, istri Rasulullah, difitnah selingkuh. Nggak usah kita ceritakan lagi. Ini selalu kita ceritakan tentang hadisul ifki. Ayat ini saja paling penting kita renungi. Jangan kau sangka, kata Allah, dirimu difitnah itu buruk untuk dirimu. Justru itu lebih baik untuk engkau. Setiap orang, siapa saja yang pertama kali menyebarkan fitnah dirimu kepada siapa saja, dia akan memikul lebih besar. Pertama, dia orang pertama, si A yang menyebarkan pertama kali, maka dia akan nomor satu tingkatan azabnya dunia akhirat. Yang kedua, nomor dua, siapa juga itu kena tingkatan sesuai dengan seberapa besar dia menyebarkan fitnah itu. Jangan cengeng. Rasulullah sampai detik ini aja difitnah. Jadi kita nggak boleh cengeng. Itulah pentingnya tasawuf, supaya kita sabar. Allah tinggikan derajat kita. Kalau kita nggak pernah difitnah, kita nggak akan bisa menjadi orang yang baik. Tapi jangan sebaliknya. Ini enggak, kita sudah difitnah, kita pula yang mencak-mencak, marah menyebarkan fitnah juga. Kita difitnah orang itu kita fitnah juga lagi. Jangan. Kalau ini bertambahlah dosa kita. Kita harus sabar. Percayalah, orang yang memfitnah itu dia akan merasakannya sendiri. Belum sempat mati dia akan mendapatkan hasil fitnah dia. Wa makaru sayyi la yahiqu makru sayyi illa bi ahlihi. Orang yang licik, jahat, berbuat buruk seperti itu tidak akan hancur kecuali dirinya sendiri yang menghancurkannya. Fahal yanzuru ila sunnatil awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Lan lil hal wal mustaqbal. Selamanya, kata Allah, orang yang licik, buruk, perangainya jahat seperti itu, dia akan hancur terhadap dirinya. Kamu lihat, kata Allah, umat-umat terdahulu orang yang jahat seperti itu sudah kuhancurkan. Tidak pernah kuganti azab untuk dia dan tak pernah kugeser sedikit pun. Ya. Jadi jangan pernah ini, nggak pernah ini. Jangan pernah kita stres gara-gara itu. Ya. Dibawa zikir, dibawa selawat. Percayalah, orang yang saleh, inna wali Allahul ladzi yatawalla as-salih huwal ladzi nazzala al-kitab yatawalla as-salihin. Inna wali Allahul ladzi nazzala al-kitab yatawalla as-salihin. Pelindungku Allah
yang menurunkan Al-Quran, dan Allah yang menolong pelindung orang-orang yang saleh. Ya. Jadi jangan pernah takut. Itu dia. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah boleh jadi karena makan yang haram? Perangai buruk, nggak semua makan yang haram. Memang iya, makan yang haram itu bisa menyebabkan perangai buruk. Kalau dia suka minum khamar, minum minuman yang haram, hati dia akan keras, hati dia akan susah menerima kebaikan. Udah. Begitu juga makan-makan yang haram yang lainnya. Dunia akhirat tidak akan selamat. Itu iya. Tapi perangai buruk tidak selamanya karena makan yang haram. Karena sifat, karena budaya itu ada. Karena ajaran yang salah. Karena ajaran yang salah. Nah, jadi itulah yang harus dirubah. Merubahnya bagaimana? Tasawuf inilah dia. Tasawuf inilah yang bisa membuka mata hati kita. Seandainya tidak mampu tasawuf ini membedah hati kita untuk berubah, inilah yang kata Allah, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ketika sudah diajarkan sama mereka bagaimana indahnya tasawuf ini, tapi mereka membangkang, mereka lari, mereka keluar, mereka tak mau mengamalkannya. Udah, apa kata Allah? Maka setan akan terus mengiringinya. Perbuatan yang buruk itu akan semakin indah sama dia, dan sampai sesat-sesatnya. Itu dia. Walaupun kita duduk di majelis tasawuf, kita duduk di majelis orang-orang sufi, orang saleh, tapi kita nggak pernah mengambil ibrah, tidak pernah mau mengambil yang baik-baiknya. Kita malah menganggap enteng, kita menganggap ya sudahlah, begitu-gitu saja, menganggap tidak mau mengamalkannya. Maka setan terus mengiringi kita sampai kita sesat-sesatnya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Itu saja ya. Wallahu taala alam bisawab. ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل هذا المجلس بركة ومباركة وابعد علينا فتنة من الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.